Bapak Ibu, apakah pernah putra-putri Bapak Ibu tiba-tiba ngambek, mengamuk, marah-marah tanpa jelas, tanpa diketahui penyebabnya? Dia mungkin teriak-teriak atau menangis, guling-guling di lantai atau di tanah, melempar barang-barang yang ada di sekitarnya, mulai menyakiti orang lain dengan memukul, menendang, mendorong, dan sebagainya, atau bahkan dia menyakiti dirinya sendiri. Mungkin putra-putri Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya tantrum. Nah, memang tantrum ini banyak dialami oleh anak-anak, terutama bagi anak-anak yang kurang memiliki kemampuan untuk dapat mengungkapkan, dapat mengekspresikan, dapat menyampaikan apa yang dirasakannya, dan tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dikehendakinya, sehingga yang keluar adalah perilaku yang tidak tepat. Tentu saja perilaku ini bisa membuat orang lain jadi jengkel, menjadi marah juga, atau bahkan menjadi emosi juga. Nah, tantrum ini seringkali dialami oleh anak-anak, tak terkecuali anak-anak yang mengalami autisme. Anak-anak yang mengalami autisme ternyata menurut penelitian memang lebih tinggi resikonya mengalami tantrum dibandingkan dengan anak-anak dengan gangguan neurodevelopmental lainnya. Nah, mengapa sih anak-anak yang mengalami autisme ini cenderung lebih mudah mengalami tantrum? Mudahnya mengalami tantrum ini memang terkait dengan simptom utama yang dimiliki oleh anak autis, yaitu kurangnya kecakapan berkomunikasi kepada orang lain, rendahnya kemampuan berbahasa, sehingga dia juga kesulitan menyampaikan apa yang dipikirkannya dan apa yang menjadi keinginannya atau suatu hal yang menjadi perasaannya. Ketidakmampuannya untuk mengenali emosinya, kemampuan untuk menyampaikan emosinya, atau bahkan mengelola emosinya ini menjadi resiko yang besar anak-anak yang mengalami autisme ini mengalami tantrum. Nah, apa saja sih yang menyebabkan tantrum terjadi selain memang secara umum anak-anak dengan autisme ini mengalami gangguan komunikasi, gangguan bahasa juga. Selain itu anak-anak itu mengalami tantrum biasanya karena ada perubahan yang ada di lingkungannya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa anak-anak yang autis ini mengalami kerigidan, mengalami kekakuan dalam aktivitas atau lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah bagi yang bersekolah. Jadi tidak heran jika ada perubahan sedikit saja dari pola yang biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, anak ini jadi mudah tantrum. Misalnya yang pernah kami alami, kami beberapa tahun di laboratorium memiliki beberapa anak kebutuhan khusus, salah satunya dengan anak autisme. Anak dengan autisme ini suatu hari pagi-pagi masuk sekolah, masuk kelas itu sudah ngamuk-ngamuk tidak jelas, sudah tantrum, sudah guling-guling, teriak-teriak dan nangis, mulai menyakar-nyakar tubuhnya sendiri, mulai memukul-mukul gurunya begitu. Dan setelah diamati, setelah dilakukan wawancara dengan orang tua, ternyata masalahnya sangat sepele. Kenapa? Karena anak ini biasanya diantarkan ke sekolah itu tepat di depan, diturunkan tepat di depan gerbang sekolah. Tapi hari itu si anak ini diturunkan sedikit jauh dari gerbang sekolah karena ada antrian mobil yang sebelumnya belum pergi. Nah, hal-hal yang seperti ini saja, hal-hal yang berubah dalam keseharian yang mungkin bagi orang lain atau bagi anak pada umumnya tidak mengalami masalah, bagi anak autisme ini adalah suatu hal yang masalah yang membuat mereka cemas, yang membuat mereka takut, sehingga mereka mudah sekali mengalami tantrum. Atau pengalaman yang lain ketika anak ini belajar di lingkungan outdoor di taman belakang begitu, dari taman belakang sekolah. Biasanya kalau belajar misalnya jam 9 sampai jam setengah 10 atau jam 10 itu di dalam beberapa kelas, tapi suatu hari diajak keluar. Ini anak itu juga menolak. Atau ketika makan, biasanya di kamar makan, dia diajak di pesta kebun, dia juga menolak dan nangis sampai ngamuk-ngamuk sehingga gurunya kewalahan. Nah, ini adalah hal yang mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki anak autis, ini sudah hal yang biasa, sepertinya seperti itu. Kalau berubah sedikit saja jadwalnya, anak ini akan mengalami tantrum, dan itu harus kita kenali. Kemudian penyebab anak-anak yang mengalami autisme ini mudah tantrum yang lain, yaitu karena anak ini biasanya
mudah frustasi ketika dia mengerjakan suatu hal yang ingin dia selesaikan tapi tidak mampu menyelesaikannya. Ini juga seperti anak-anak yang lain ya, cuman batasnya untuk mudah tantrum ini memang lebih tipis, jadi lebih mudah tantrum. Frustasi karena merasa tidak mampu melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan, atau penyebab yang lain bisa juga karena ada beberapa makanan yang sensitif untuk dirinya. Mungkin bagi beberapa anak yang alergi terhadap gluten, ketika habis mengkonsumsi makanan yang mengandung zat-zat ini, maka perilakunya akan lebih over ya, jadi lebih hiperaktifnya jadi muncul kembali. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tidak semua anak yang mengalami autisme ini harus diet zat-zat tertentu, walaupun banyak yang mengalaminya, tetapi hal ini perlu dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter, apakah memang anak kita itu perlu untuk diet makanan tertentu atau tidak. Nah, ketika tantrum terjadi, biasanya apa sih yang dilakukan oleh orang tua? Dalam sebuah penelitian ditemukan ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang tua ketika anak yang mengalami autisme ini tantrum. Bisa memarahi ya, karena ikut emosi, kemudian kita ikut marah-marah, atau biasanya akan melakukan distraksi, dialihkan perhatiannya, tetapi sampai dialihkan dia agak tenang, kita tidak tahu apa penyebabnya, sehingga sebenarnya permasalahan pokoknya belum teratasi. Itu namanya melakukan distraksi atau mengalihkan perhatiannya. Atau yang terakhir, orang tua mencoba berkomunikasi dengan anaknya sesuai dengan kemampuannya, mungkin dengan bahasa verbal, atau mungkin anak-anak yang mengalami kemampuan komunikasi yang sangat kurang bisa menggunakan kartu-kartu, berusaha untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan anak atau apa yang sedang terjadi, sehingga kita lebih memahami kenapa dia mengalami tantrum. Semua anak-anak sebenarnya, apalagi untuk anak-anak usia dini, itu memang harus belajar bagaimana caranya mengenali emosinya dan bagaimana menyampaikan perasaannya ini kepada orang lain, tak terkecuali anak yang mengalami autisme. Sehingga memang perlu ada beberapa cara bagi kita agar mengetahui apa yang sebenarnya dia inginkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia ingin sampaikan atau ingin dia utarakan. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua agar tantrum ini tidak sering terjadi? Hal yang paling bisa dilakukan memang dengan cara pencegahan. Karena kalau sudah terlanjur tantrum, itu mengatasinya memang tidak mudah ya Bapak Ibu. Jadi hal yang bisa kita lakukan, yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan prevensi. Seperti apa? Yaitu dengan cara mengidentifikasi. Biasanya kalau anak ini tantrum itu sebabnya apa? Nah, ada beberapa pengalaman oleh orang tua dan guru juga yang memang biasanya sering tampak itu jika jadwalnya atau rutinitas anak ini berbeda dengan yang biasanya, sehingga kita harus kenali betul apa menjadi rutinitas anaknya, sehingga yang menjadi jadwalnya yang lebih teratur dan jelas ini akan menghindari anak ini mengalami tantrum. Misalnya ketika akan ada perubahan dari jadwal yang biasanya dilakukan ya, misalnya di sekolah, biasanya kalau pagi mungkin di sekolah ada snack pagi, habis snack pagi nanti senam, habis senam baru belajar bersama teman-temannya. Ketika ada perubahan jadwal, maka disampaikan dulu sebelumnya atau di hari sebelumnya atau bahkan beberapa hari sebelumnya. Ada beberapa sekolah yang menerapkan beberapa metode untuk memudahkan anak itu mengenali, aktivitas berikutnya akan berbeda ini. Jadi tidak diinterupsi di tengah-tengah, dan mungkin dia akan lebih mengamuk ya, lagi asik bermain, kemudian tiba-tiba diinterupsi karena mau ada kegiatan yang lain misalnya. Nah, ada yang beberapa sekolah itu menggunakan musik misalnya. Ketika anak ini disetelkan musik tertentu, maka itu tandanya bahwa sebentar lagi kita akan mengubah aktivitasnya atau kita akan melakukan aktivitas yang lain, sehingga anak ini siap, tidak tiba-tiba dicabut, tidak tiba-tiba dialihkan. Itu akan sangat mengganggu dan membuat anak-anak ini tidak nyaman. Sehingga pemahaman tentang adanya jadwal yang jelas dan terstruktur, kemudian ada tanda-tanda kode-kode atau informasi ketika ada perubahan ini harus diketahui oleh orang tua maupun guru. Kemudian cara mengatasi berikutnya, selain prevensi harus sudah terjadi tantrum, maka yang bisa kita lakukan atau berusaha menenangkan dia. Caranya mungkin akan beragam ya, anak satu dengan anak yang lainnya. Apa yang saya sampaikan ini menjadi alternatif, tetapi tidak istilahnya menjadi
formula atau rumus yang baku untuk semua anak. Tapi yang jelas menenangkan ini perlu dengan caranya yang berbeda-beda. Ada yang anak yang bisa ditenangkan dengan musik kalau tidak sensitif terhadap suara. Tetapi beberapa anak dengan autisme ini sangat sensitif dengan suara, ketika diperdengarkan musik justru malah terganggu, sehingga ini tergantung anaknya ya, tergantung anaknya masing-masing. Mungkin jika yang ada di sekitarnya orang tua atau guru yang sudah terbiasa bersentuhan ya dengan anak, maka dengan memeluknya atau mengelusnya mungkin bisa membuatnya tenang. Tapi jangan sampai disentuh atau ditenangkan oleh orang lain yang belum dikenal, karena datangnya orang asing, datangnya orang tidak dikenal itu menjadi penyebab tantrum juga, itu beda dari biasanya. Sehingga biasanya yang menenangkan adalah orang-orang yang sudah akrab dengan anaknya, itu akan lebih mudah. Kemudian kita bisa membiasakan ada tempat-tempat yang tenang ketika kita menenangkan anak, dibawa ke tempat yang biasa. Oh, kalau di tempat ini biasanya ibu berusaha menenangkanku, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali anak ini tidak paham. Tetapi ketika kita sudah kondisikan berkali-kali, anak itu akan paham. Ketika kita mengajaknya ke tempat tertentu, maka kita sedang berusaha menenangkannya dan berusaha untuk mengajaknya berkomunikasi. Ketika anak dengan autisme mampu menyampaikan perasaannya atau pemikirannya dengan kata-kata, mampu berbahasa, maka usahakan kita mengajaknya untuk berkomunikasi ya secara verbal. Namun demikian, ini tidak bisa digeneralisasikan. Ada beberapa anak yang sangat kesulitan, kemampuan bahasanya sangat kurang sehingga harus menggunakan kartu-kartu tertentu, itu tidak masalah. Kalau menyampaikan apa yang dirasakan ini sulit, maka memang guru atau orang tua itu bisa melatih anak mengenali apa yang dirasakannya dengan gambar-gambar atau dengan kartu emosi istilahnya. Kartu emosi itu bukan kartu yang bikin marah, bukan ya, tapi kartu-kartu yang membuat mereka mengenal berbagai jenis perasaan. Oh, kalau ada gambar emoticon misalnya senyum, ada orang yang senyum, atau gambar orang yang sesungguhnya ya sedang senyum, oh dia lagi senang. Contohnya seperti apa? Oh, kalau ini lagi sedih, ada tandanya menangis dan sebagainya. Kalau anak-anak ini tidak bisa menyampaikan apa yang dirasakannya, bisa juga menggunakan kartu-kartu bantuan seperti itu sehingga kita paham. Kemudian bisa juga kita mengidentifikasi untuk mengurangi tantrumnya. Kita ingat-ingat apa yang menyebabkan anak itu tantrum. Nah, sebenarnya ini tidak merubah jadwal rutinitasnya atau tidak bertemu dengan orang-orang yang baru, tetapi mungkin dia merasakan ketidaknyamanan pada tubuhnya. Mungkin dia lapar atau haus, atau bahkan dia sedang tidak enak badan tapi tidak mampu menyampaikan apa yang dia rasakan, sehingga dia yang ngamuk saja atau nangis saja. Nah, ini perlu kita kenali dengan tanda-tanda fisiknya, apakah dia lemes, apakah tadi sudah makan atau belum, dan sebagainya, atau dia memakan sesuatu yang bersifat alergen bagi tubuhnya, itu juga harus kita ketahui. Nah, dengan cara-cara seperti ini, maka kita akan berusaha untuk mengenali apa penyebab anak tantrum dan bagaimana cara mengatasinya. Sekali lagi, cara mengatasinya ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan prevensi, yang kedua adalah dengan kurasi atau melakukan beberapa hal yang bisa kita lakukan setelah memang tantrum itu terjadi. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ada berbagai macam cara untuk mengenalkan, mengajarkan, memahami emosi pada anak-anak kita dengan beberapa bantuan kartu, dengan bantuan video, atau dengan buku dan sebagainya. Bapak Ibu bisa mencarinya di internet, itu cukup banyak ya, di asosiasi anak atau orang dengan autisme itu juga menyediakan beberapa resource atau sumber daya yang bisa kita pelajari. Nah, tentu saja untuk mengelola anak yang sedang tantrum, jangan sampai orang tuanya ikut emosi, ikut marah. Yang bisa kita lakukan sebelum menenangkan anak kita, tenangkan diri kita sendiri dulu, sadari bahwa anak ini memang tantrum, dan sadari bahwa diri kita tidak perlu ikut-ikutan marah atau ikut-ikutan emosi, sehingga ketika orang tuanya tenang, itu akan lebih mudah membuat anaknya juga tenang. Tetapi kalau orang tuanya gusar, khawatir, cemas, itu juga akan menularkan emosi itu kepada anaknya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mari belajar bersama. Terima kasih.